So guys, di video kali ini gue akan bahas sisi gelap trading forex yang nggak pernah dibahas oleh trader manapun. Entah itu trader sukses, profesional trader, dan lain sebagainya belum pernah bahas tentang hal ini ya. Nah jujur, kalau misal kita lihat ya konten tentang trading forex tuh banyak banget. Di YouTube ada, di TikTok ada, di Instagram ada. Itu banyak lah, banyak orang yang udah mulai exposure untuk akses membagikan pengalamannya di trading forex. Tapi kalian harus tahu, yang namanya praktisi itu adalah orang-orang yang benar-benar punya pengalaman expert di suatu bidang dan memang dia bisa ngajarin teman-teman ya, benar-benar bisa ngajarin. Yang aku lihat tuh banyak orang yang bisa bikin konten, dia bikin konten A, B, C, D, E, F, G ya kan, tapi dia nggak bisa ngajarin. Perlu diingat ya, orang yang benar-benar jago di trading itu belum tentu bisa ngajarin. Katakanlah dia udah profit jutaan dolar ya, puluhan juta dolar atau mungkin ratusan ribu USD di forex market ini, tapi dia belum tentu bisa ngajarin. Karena yang namanya basic praktisi itu memang harus bisa benar-benar trading ya, dan bisa ngajarin. Di sini ada dua hal yang benar-benar harus disatuin teman-teman. Nah misal nih, kalian bisa lihat contoh siapapun itu yang katakanlah dia ngajarinnya benar-benar kerasa banget ya kan, terus dia juga bisa trading ya, itu dinamakan praktisi teman-teman. Nah ada juga nih, dia cuman bisa ngomong doang ya, tapi dia nggak bisa trading. Nah itu banyak banget. Lo bisa logika gak di pikiran lo ketika kalian trading ya, trading itu butuh 5-7 tahun, itu bisa dikatakan praktisi teman-teman. Kalau semisal kalian ketemu sama mentor atau orang itu umurnya baru katakanlah 19 tahun, lo bisa mikir ya 5 tahun belakang itu umurnya berapa? Berarti kan 14 tahun ya. 14 tahun dia belajar trading itu nggak make sense bro. Karena aku jujur, aku sendiri itu belajar trading di umur 17 tahun dan baru profitable itu di umur 19 tahun. Jadi range-nya ya itu sekitar 2 tahun teman-teman. Itu termasuk cepet banget karena gua evaluasinya itu bener-bener detail ya. Ketika gua loss, gua bener-bener langsung evaluasi di situ juga. Jadi gua punya yang namanya jurnal trading. Nah, buat kalian yang belum tahu, jadi jurnal trading itu isinya apa? Jadi isinya itu adalah tentang activity trade, teman-teman. Kalian trade di mana, ya kan? Lot kalian berapa? Kalian entry di harga berapa? TP di mana? SL di mana? Reasonnya apa? Ketika SL evaluasinya apa? Jadi itu detail, ya. Jadi itu yang membuat dimana prosesku menjadi seorang profitable trader itu lumayan cepat. Nah, di sini gua akan bahas semuanya ini. Ya mungkin di video kali ini cukup spesial. Bahasa yang gua gunakan lumayan kasar ya. Tapi intinya di sini gua bener-bener peduli sama kalian dan gua nggak mau ya kalian tersesat sama konten-konten di luar sana. Kita lihat ya, beberapa waktu lalu tuh banyak fenomena di mana ada orang yang bisa merubah $1 menjadi 20.000 USD, ada yang bisa merubah uang $10 menjadi ratusan juta dan lain sebagainya. Itu apakah mustahil mas? Jawabannya bukan nggak mungkin, tapi presentasinya kecil banget bro ya. Jadi $1 ke 10.000 USD itu mungkin aja. Tapi yang perlu diingat, rasionya cuma 1/1000. Jadi kalian harus coba 1000 kali dulu, baru kalian bisa mendapatkan gainnya tersebut. Karena kenapa? Aku juga pernah mengalami hal yang sama. Modal $80 flip jadi 17.000. Itu kejadian di bulan Maret di 2025. Apakah gua kontenin? Enggak anjing. Lo bisa lihat ya, kenapa aku nggak buat konten itu padahal itu mungkin ada potensi rame, karena gua peduli sama kalian. Pasti kalian tergiur teman-teman, tergiur pengen nyoba dan lain sebagainya, tapi nggak punya pondasi untuk melakukan trading hal yang sama. Jadi di sini ya kalian bisa lihat lah ya, di YouTubeku sebelumnya, di video-videoku sebelumnya kalian bisa lihat. Sebelum aku kasih ya contoh gimana caranya trading full margin, aku kasih note bahwasanya yang jelas kalian harus punya yang namanya akun perang ya kan. Yang kedua kalian harus gunain yang namanya cash management. Nah yang ketiga pastiin posisi kalian itu udah bener-bener profit. Aku kan udah kasih note itu. Jadi nggak semerta-merta boh, oh hal ini bisa ya untuk trading. Nggak gitu anjing. Jadi yang perlu kalian ingat itu seperti itu guys ya. Karena jujur ya, aku sendiri itu udah pernah loss 300 juta dalam waktu 1 malam. Gara-gara full margin trading. Jadi yang kalian lihat di sini bukan enaknya doang, tapi lossku ya kan, duitku hilang di market itu kalian bisa menyaksikan juga. Bahkan 3 video gua sebelumnya kalian bisa tonton. Gua kehilangan uang 300 juta dalam waktu semalam, kalian bisa tonton video itu. Gua jelasin alasannya apa. Yang jelas ya, gua itu kena FOMO yang pertama. Ya, yang kedua gua revenge trade. Yang ketiga gara-gara ego. Udah sesimpel itu. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, win rate trade gua di dalam private group, di dalam reportnya seperti apa. Kalian bisa lihat bahwasanya win rate kita itu di atas 80%.
setiap bulannya. Lo bisa mikir gak? Gimana caranya dengan win 80% tapi endingnya malah loss 300 juta? Yaitu gara-gara ego ya. Gara-gara FOMO, ego, dan sok revenge trade guys. Padahal itu hal yang salah teman-teman. Di sini aku ngajarin jangan FOMO dan lain sebagainya. Apakah aku tidak lepas dari kata FOMO? Enggak bro. Ya, yang namanya manusia tuh pasti ada FOMO-nya. Entah itu di food temen atau mungkin FOMO dari konten-konten yang lain juga pernah mengalami hal yang sama. Bahkan kemarin waktu aku ada ketemu sama event-event trader yang di luar negeri sama di Indonesia di Jakarta kemarin, gua juga tanya nih beberapa trader dan itu juga mengalami hal yang sama, teman-teman. Jadi nggak ada trader yang bener-bener dia disiplin banget ya kan 100% tuh nggak ada, nol bro. Pasti ada kesalahannya. Jadi lo belajar sama gua, ya mungkin gua bisa sampaikan pengalaman gue seperti apa dan gimana caranya ngatasin tuh gue bisa jawab. Tapi orang yang belum pernah ngalamin itu gimana caranya dia bisa ngejawab pertanyaan tersebut. Nah, lo coba pikirlah secara logika. Ya mungkin ya secara dewasa itu bukan soal umur. Tapi di sini yang perlu kalian perhatikan adalah misal nih di kripto ya. Di kripto itu cycle-nya 4 tahun sekali. Kalau misal ada orang ya kan dia baru terjun di dalam market kripto, dia baru satu cycle dan dia udah klaim punya duit miliaran, ya mungkin bisa ya kan, mungkin bisa dia dapat jackpot di koin-koin tersebut. Tapi yang perlu diingat bahwasanya gak banyak pengalaman yang dia dapat guys ya. Dia belum ngerasain pahitnya di dalam market tuh seperti apa. Lo bisa bayangin gak duit 300 juta itu bisa dipakai beli mobil bos, bisa buat beli rumah bos ya. Tapi ketika gua kehilangan uang segitu, yang gua pikirin adalah ya udah, ini adalah pelajaran paling mahal yang pernah gua bayar, atau kelas yang gua bayar yang paling mahal selama gua trading. Karena kenapa? Gua kehilangan 300 juta itu bukan sebulan 2 bulan bos. Sehari, dalam waktu sehari. Lo bisa bayangin gak dalam waktu semalam? Awalnya itu cuman deposit 10 juta itu keterusan gitu. Dengan 30 kali MC. Lo bisa bayangin di situ. Pasti kalian banyak yang komen. Tapi Bang Rufy move. Iya tahu, ya tahu. Gua udah coba jelasin tadi bahwasanya memang kesalahannya di situ. Nah, maka dari itu YouTube channel ini dibuat itu untuk menyadarkan ke kalian. Dan gua sharing ya pengalaman gua gimana sih cara approach di trading forex ini, biar belajar kalian itu lebih efisien, biar kalian gak ngelakuin hal yang dilakuin oleh orang lain, atau mungkin kalian bisa belajar daripada apa yang gua alami. Karena di sini selama 4 tahun gua tuh juga trading bro, bukan kayak mentor-mentor sebelah yang cuma entry pakai akun demo. No, gua pakai real account. Gua kasih bukti selama 2 tahun terakhir secara konsisten itu kasih bukti bahwasanya gua tradingnya di real market, di akun real. Gua nggak pernah yang namanya nyoba pakai akun demo untuk exposure ke kalian. No, bahkan di akun yang ini kalian bisa cek ya. Gua untung 500 juta dalam kurang lebih 3 bulan. Di 3 bulan ini gua untung 500 juta. Nah, lo bisa bayangin seberapa PNL yang gua dapetin ketika di market gitu. Jadi yang gua bahas di sini bukan cuma untung atau mungkin ruginya doang, tapi pengalamannya itu seperti apa, terus cara gimana kalian itu bisa profitable-nya itu gimana, itu gua jabarin semuanya di YouTube ini guys. Makanya kenapa aku tuh agak miris ya melihat pemula yang katakanlah ngerasain loss terus ya kan, terus atau mungkin pemula yang bingung nih cara startnya gimana. Nah mungkin tak kasih notes ke kalian buat yang bener-bener baru mulai belajar trading ya. Pastiin kalian itu udah punya income ya kan. Nah yang kedua, kalian punya dana darurat. Nah yang ketiga, kondisi finansial itu bener-bener sehat. Pastiin 3 poin ini sebelum kalian terjun di real market. Karena faktanya ya, kita realistis saja, yang namanya trading butuh modal. Kalau semisal lo nggak punya income, gimana caranya lo bisa deposit, ya kan? Nah, yang kedua, karena punya dana darurat tuh sepenting dimana kalau katakanlah kalian margin call, amit-amit kan duit kalian hilang, teman-teman, kalian masih bisa makan, ya. Nah, yang ketiga itu ketika kalian punya kondisi finansial yang sehat, kalian nggak punya utang, nggak punya cicilan, nggak punya tanggungan dan lain sebagainya, kalian itu tradingnya lebih nyantai dan psikologi kalian itu nggak gampang kena. Beda bos, kalau misal kalian walaupun bener ya, memang bener kalian trading menggunakan uang dingin, tapi sedingin-dinginnya duit itu tetap duit anjing. Lo bisa mikir gak gitu? Gak apa-apa aku loss hari ini, ya kan? Gak apa-apa uang dingin, anjing uang dingin, gak ada uang dingin bro. Ya, duit tetap duit. Jadi pastiin kalian tuh bener-bener udah melewati 3
fase ini. Ketika kalian udah 3 ini udah kalian lakuin, lu mau trading nggak ada soalan. Karena kemarin itu ada temanku, teman lama banget ya kan. Dia nyamperin ke rumah. Gua pikir ya cuman hanya ngobrol-ngobrol doang, is no problem lah ya kan. Ya, endingnya apa? Tujuannya adalah suruh ngajarin trading forex, Bos. Itu gimana konsepnya gitu. Sedangkan dia nggak punya income, terus utang di mana-mana. Gimana cara aku ngajarin itu gimana gitu. Sedangkan tujuan dia untuk belajar trading itu untuk membayar utangnya dia. Apa nggak pusing pala lu anjing? Jadi pastiin kalian itu udah punya yang namanya 3 fase ini. Kalau ketika udah melengkapi ini semuanya mau belajar trading nggak apa-apa. Karena yang namanya trading forex itu adalah aktivitas yang beresiko tinggi banget dibanding 3 instrumen yang lain. Jadi make sure kalian harus pahami resikonya seperti apa. Yang kedua, kalian harus belajar sama orang yang tepat. Nah, yang ketiga, kan harus benar-benar berpikir secara logis tentang konten-konten yang ada di luaran sana. Jadi mungkin itu aja yang bakal gue sampaikan. Thanks a lot. Ciao.